Setelah kita membahas mengenai model kerja, definisi model kerja dan komponen model kerja secara singkat, maka kita sekarang akan membangun modul model kerja. Nah, selagi kita berada di sini, kita akan ubah dulu format ininya, laporan judulnya ini. Kita akan copy yang dari yang bawah. Nah, ini kita copy. Oke, kita sudah copy. Nah, ini laporan posisi keuangan. Oke, berikutnya kita akan membangun modul model kerja di bawah aset tetap, modul aset tetap, kita copy lagi. Ini kita copy, Alt HVV, R. Nah, ini kita ganti modul modal kerja. Modal kerja. Nah, kita copy lagi ininya, formatnya saja. Oke. Kita akan salin akun-akun di atas ini yang model kerja. Kita copy ke bawah. Nah, di sini. Dan ini hutang jangka pendek yang merupakan komponen modal kerja. Nah, sebelumnya kita sudah sampaikan sebelumnya bahwa kredit modal kerja, walaupun ini merupakan bagian dari utang jangka pendek, karena kita akan keluarkan karena akun ini nanti akan ada perhitungannya sendiri, khusus nanti waktu modul mengenai pembiayaan. Jadi ini kita delete. Nah, ini komponen-komponen modal kerja kita. Nah, kita akan masukkan angka-angkanya. Kita bisa saja memasukkan angka-angka satu persatu piutang, kita cari di atas piutang berapa posisi saldonya di tahun 2023 gitu kan. Nah, seperti ini. Tapi kalau kita lakukan itu, khawatirnya eh, kita melakukan kesalahan dengan melakukan referencing sel yang salah. Nah, untuk mencegah hal itu terjadi, kita gunakan cara yang elegan. Kita bisa gunakan fungsi XLOOKUP. Jadi ini sekalian mengingatkan kembali. XLOOKUP ini bisa kita gunakan misalkan lookup value. Apa yang akan kita cari? Yang kita cari adalah nama akun piutang bersih. Nah, ini kita akan kunci semi absolut. Yang kita kunci C-nya, kolom C. Karena nanti kita copy ke samping dan ke bawah. Di mana dicari nama akun ini, piutangnya itu nanti kan kita cari di sini. Nah, kita bisa cari di sini sampai bawah sini. Nah, di sini ya. Karena kan ya kita mau nggak mau memasukkan yang mesin bersih ini karena dia kan menyeberang ke kewajiban sini. Karena data yang kita gunakan ini mulai dari piutang sampai yang sini. Ya otomatis ini kita akan masukkan. Tapi nggak masalah karena nanti kan XLOOKUP akan mencari yang sesuai saja. Yang nggak sesuai nggak akan ditampilkan. Nah, kita kunci ini. Kita kunci absolut. Nah, ini. Lalu angka itu dicarinya di mana? Nanti angka hasilnya itu, saldo akun piutang bersihnya di mana akan dicari? Kita akan cari dia di sini. Nah, nanti kan kita buat bergeser karena akan ada 3 tahun. Maka ini kita semi absolutkan. Yang kita kunci hanya row-nya saja. I-nya yang merupakan kolom kita tidak kunci. Return array ini if not found kita abaikan, match mode-nya 0. Exact match ya 0. Ini kita bisa abaikan. Sampai sini saja. Nah, kita cek ya 1289. Nah, ini 1289. Oke. Kita bisa copy ini ke bawah.
Ini kita copy ke bawah dan kita copy ke sebelumnya kita cek dulu pendapatan ditangguhkan 802. Nah, ini kan 802. Oke, tampaknya benar. Apa yang kita lakukan tampaknya benar. Nah, ini bisa kita copy ke samping. Nah, seperti ini, elegan. Kita menggunakan XLOOKUP. Berikutnya adalah kita akan mencari tahu model kerja kita. Nah, model kerja kita mungkin ini berkebalikan apa yang diyakini atau yang dianggap oleh sebagian kita, bahwa yang sebenarnya kita inginkan kalau dari sisi perusahaan itu menginginkan aset lancarnya rendah, menginginkan ininya rendah, namun sebaliknya dia menginginkan hutang lancarnya tinggi. Kenapa begitu? Karena pada dasarnya pada waktu perusahaan ini memiliki utang lancar aset lancar yang besar, pada dasarnya perusahaan itu menanamkan dananya pada aset lancar tersebut. Misalkan begini, piutang ini kan terjadi waktu perusahaan memberikan fasilitas kredit kepada pelanggannya. Jadi pelanggan itu bisa mengambil barang, pembayarannya belakangan. Nah, dengan adanya fasilitas kredit dari dua roda baik ini, otomatis dua roda baik ini tidak langsung bisa menikmati kas-nya dari hasil penjualan karena dia memberikan kredit. Semakin tinggi saldo piutang yang diberikan, semakin tinggi saldo piutang, maka semakin banyak, semakin besar pula sumber daya asetnya si dua roda baik ini yang tertanam di situ. Jadi mengendap. Dan ini tidak bisa diputar sampai nasabah memberikan pembayaran, menyelesaikan pembayarannya. Begitu juga persediaan. Semakin tinggi nilai persediaan, pada dasarnya perusahaan itu ingin persediaannya itu serendah mungkin ya, karena persediaan itu kan ada biaya perawatan, ada biaya penyediaan tempat, ada jasa keamanan gitu kan. Jadi yang diinginkan perusahaan sebisa mungkin persediaannya ini tidak terlalu tinggi, jadi rendah. Dan itu berlaku untuk semua aset lancar. Jadi yang diinginkan perusahaan di sini sebenarnya adalah dia menekan aset lancarnya tidak terlalu tinggi. Karena dengan adanya aset lancar yang tinggi pada dasarnya dia harus membiayai aset-aset lancar ini. Artinya kasnya ini tidak bisa langsung dinikmati, mengendap. Contohnya piutang ini kan akan dikonversi jadi kas. Tapi semakin besar piutang, otomatis kasnya juga mengendap di situ, tidak bisa dimanfaatkan piutang ini sampai dibayarkan. Nah, untuk utang sebaliknya, ini kan utang ini pada dasarnya pihak luar memberikan fasilitas kepada perusahaan. Contohnya adalah utang pemasok. Pemasok memberikan fasilitas kredit mungkin karena hubungan bisnis ya. Dan semakin lama utang pemasok ini diberikan, misalkan 30 hari, maka itu semakin menguntungkan bagi perusahaan karena perusahaan itu bisa menjaga likuiditasnya, tidak harus segera langsung membayar pada saat barang diterima. Nah, dalam kondisi ini utang ini dari sisi perusahaan ingin diperbesar karena ini fasilitas yang diberikan pihak luar kepada perusahaan. Sedangkan yang ini perusahaan berusaha menekan karena ini adalah fasilitas yang diberikan oleh perusahaan kepada pihak luar, yaitu pelanggannya ya. Nah, dalam hal ini bukan hanya pelanggan sebenarnya, tapi juga untuk perlengkapan kan dari pemasok. Jadi di sini perlengkapan pun sebisa mungkin tidak terlalu besar. Dia akan beli perlengkapan sesuai kebutuhan dan dia akan replenish perlengkapan itu kalau memang sudah habis. Jadi idealnya tidak menyetok perlengkapan selama full 1 tahun, tapi mungkin hanya per bulan sehingga saldo perlengkapannya tidak tinggi. Karena kalau tinggi kan itu artinya sama juga dengan kasnya mengendap di perlengkapan dan itu tidak bisa diputar, tidak bisa dimanfaatkan. Nah, dengan pemahaman ini, maka kita bisa mencari model kerja ini utang lancar minus aset lancar. Jadi model kerja ini
ini kan sebenarnya yang kita inginkan ini besar, sebesar utang lancar ini kalau bisa besar, kita negosiasi dengan supplier agar kita diberikan fasilitas kredit yang besar, tidak langsung membayar, minus sum ini. Nah, kita copy ke samping. Kalau kita lihat di sini, ini pada dasarnya kita kondisinya di tahun 2023 kita memberikan fasilitas yang lebih besar dibanding fasilitas yang kita terima. Ini kan. Tahun 2024 dari sisi modal kerja kita mengalami perbaikan karena kita berhasil menurunkan modal kerja kita. Ini kan kalau modal kerja ini kan kalau perhitungannya seperti ini, yang diinginkan adalah sebisa mungkin mendekati nol atau kalau bisa positif. Kalau positif kan artinya ini lebih besar dibanding aset, utang lebih besar dibanding aset, utang lancar lebih besar dibanding aset lancar. Kalau negatif, kebaliknya aset lancar lebih besar dibanding utang. Mungkin sebagian kita mungkin menganggap lebih bagus kalau aset lancar kita lebih besar. Tapi itu salah sebenarnya. Karena dengan aset lancar yang lebih besar, maka otomatis dananya kita mengendap di sini. Kas kita mengendap di sini. Kita memberikan fasilitas kepada pihak lain. Yang justru harusnya kita perbesar kalau dari sisi perusahaan adalah yang ini. Karena ini kita memberikan fasilitas. Nah, itu sekilas mengenai model kerja. Dan di sini kita bisa mencari rasio model kerja yang akan kita gunakan untuk memprediksi 5 tahun ke depan. Kondisinya kita gunakan rasio, nanti kita akan konversi akun-akun ini, saldo-saldo akun ini menjadi hari. Jadi sehingga kita akan tergambar perputaran model kerja berapa hari. Nah, itu kita bahas di pembahasan berikutnya.